Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemungutan PPh pasal 21, Pinal dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Pertama, kita akan membahas tentang mekanisme pemungutan PPh pasal 21 Pinal bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri. PPh pasal 21 Pinal bagi SPLN dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Untuk mekanisme atau penghitungan pemungutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus pemungutan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, atau pihak lain yang membayar penghasilan. Berikutnya yaitu kedua, tarif yang dikenakan adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto kecuali ditentukan lain dalam P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Ketiga yaitu pemungutan bersifat pinal, artinya kewajiban pajak SPLN telah selesai dan dipenuhi dengan dipotongnya pajak tersebut. Keempat yaitu pemberi penghasilan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh yang telah dipungut ke kantor pajak. Perbedaan PPh pasal 21 Pinal dan PPh pasal 26 bagi SPLN, yang pertama itu ada objek pajak, di mana PPh pasal 21 objek untuk Pinal, objek pajaknya ialah penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan PPh pasal 26 objek pajaknya yaitu penghasilan lain seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknik. Berikutnya ada subjek pajak, di mana bagi subjek pajak pada PPh pasal 26 Pinal yaitu orang pribadi subjek pajak luar negeri tersebut. Sedangkan untuk subjek pajak PPh pasal 26 yaitu orang pribadi atau badan subjek pajak luar negeri tersebut. Untuk tarifnya yaitu untuk tarif PPh pasal 21 Pinal yaitu sebesar 20%. Dapat berbeda jika ada P3B yaitu pemungutan persetujuan penghindaran pajak berganda. Sedangkan untuk tarif PPh pasal 26 umumnya 20%, namun dapat bervariasi tergantung jenis penghasilan dan ketentuan menurut P3B, yaitu persetujuan penghindaran atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Yaitu pengaruh P3B terhadap pemungutan pajak atau pengaruh persetujuan penghindaran pajak berganda terhadap pemungutan pajak. Yang pertama yaitu P3B dapat menurunkan tarif pajak yang dikenakan bahkan hingga 0% untuk jenis penghasilan tertentu. Kedua, P3B mengatur definisi bentuk usaha tetap yang dapat mempengaruhi pengenaan pajak. Ketiga, P3B juga memberikan panduan dalam menentukan hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Keempat yaitu penerapan P3B memerlukan prosedur administrasi tertentu seperti penerbitan surat keterangan domisili atau Certificate of Residence. Baik, untuk contoh penghitungan PPh pasal 21 Pinal bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri yaitu dapat kita lihat Mr. John Smith ialah warga negara Amerika Serikat. Dia diundang sebagai konsultan untuk proyek di Indonesia selama 2 bulan. Dia menerima honorium sebesar 200 juta untuk periode tertentu. Untuk penghitungannya kita harus menghitung penghasilan brutonya yaitu diketahui sebesar 200 juta. Maka tarif PPh pasal 21 finansial untuk SPLN yang kita bahas tadi sebelumnya yaitu sebesar 20%. Maka PPh pasal 21 finalnya itu 20% dikali 200 juta, maka didapatlah sebesar 40 juta. Jadi Mr. John Smith akan dipotong pajaknya sebesar 40 juta dan menerima pembayaran bersih sebesar 160 juta. Berikutnya untuk contoh penghitungan PPh pasal 26 bagi SPLN. Sebelumnya SPML terdiri dari beberapa jenis. Kita akan
bahas contoh penghitungan dalam kasus dividen. Seperti yang berikut ini, yaitu PT ABC, perusahaan Indonesia membayar dividen kepada PT SBI, sebuah perusahaan yang berdomisili di Singapura, sebesar 1 miliar. Untuk penghitungannya, yaitu penghasilan brutonya yaitu sebesar 1 miliar, dan tarif PPh pasal 26 untuk dividen yang dibahas sebelumnya yaitu sebesar 20%. Untuk PPh pasal 26-nya, maka 20% dikali 1 miliar, maka didapatlah sebesar 200 juta. PT SBI akan menerima pembayaran bersih sebesar 800 juta setelah pemotongan pajak. Di sini ada sebagai catatan, jika ada P3B antara Indonesia dan Singapura yang pengaruh tarif lebih rendah, misalnya sebesar 10%, maka penghitungan akan menjadi PPh pasal 26-nya yaitu sebesar 10%. Dikali 1 miliar maka 100 juta. Next, berikutnya yaitu terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dia. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.